maka tidak lulus. Jadi ini kebalikannya. Oke, tinggal di enter, maka lulus. Oke, di blok aja. Di dunia kerja, Excel bukan cuma soal mengetik angka, tapi bagaimana kamu bisa mengolah data dengan cepat dan akurat. Di video kali ini, saya akan bahas rumus-rumus Excel yang paling sering dipakai di kantor, mulai dari yang sederhana seperti sum dan average, sampai rumus profesional seperti VLOOKUP dan juga if. Simak video ini sampai selesai agar kerja kamu makin cepat dan juga kelihatan profesional. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa tabel yang ada di Excel. Oke, langsung saja ke rumus yang biasa digunakan di tes admin ya. Biasanya di dunia kerja juga sering digunakan. Itu adalah jumlah data. Nah, jumlah data ini rumusnya adalah sama dengan count. Jumlah datanya ya ada 6. Oke, tapi bagaimana kalau yang di blok ini bukan angka tetapi nama, misalkan, atau huruf. Ini pakai count A. Count A. Jumlahnya ada 6. Oke, selanjutnya adalah fungsi untuk menjumlahkan data atau sum. Nah, ini sering banget digunakan di kantor-kantor ataupun di tes biasanya. Ini pakai rumus sum. Ini dasar banget ya. Lalu di blok mana yang akan dijumlahkan, lalu di enter. Jumlahnya adalah 439. Oke, selanjutnya adalah nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi ini adalah rumusnya max. Cari nilai tertinggi. Oh ya, misalkan nilainya banyak nih, ada sampai bawah banget, ada 1000 data. Kalian kalau blok itu pasti akan rumit ya, akan ribet banget. Jadi kalian bisa manual aja. Ini kan kolom C. C dari C2 sampai dengan C7. Oke. Nilai maksimalnya atau nilai tertingginya adalah 95 di sini. Oke, nilai terendahnya balikan tadi max sekarang min. Ini saya blok aja ya, karena cuma dikit datanya. Nilai terendahnya 53. Oke, sekarang nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini juga sering digunakan. Rumusnya adalah lumayan dikenal ya banyak orang, average. Average dari rata-rata dari ini adalah 73,1667. Oke, sekarang nah ini ada pertanyaan jumlah lulus dan juga jumlah tidak lulus, ada juga rata-rata yang lulus. Nah, ini kita harus tahu dulu yang lulus siapa aja dan yang tidak lulus itu siapa aja. Nah, untuk mengetahui kita harus tahu syaratnya nih. Lulus itu syaratnya apa? Nah, kita buat aja. Saya mau pengen buat lulus itu syaratnya adalah nilainya lebih atau sama dengan 70 atau KKM-nya 70. Jika nilainya 70 berarti lulus 70 ke atas. Nah, caranya yaitu dengan pakai rumus if. Rumus if di sini yang pertama adalah nih ya, logika tes. Logika tesnya itu jika C2 nih, C2 ini lebih besar atau sama dengan 70, maka akan lulus. Jika tidak, maka akan tidak lulus. Oke. Jadi ini yang pertama, jika C2 ini kolom yang akan kita hitung lebih besar atau sama dengan 70, maka akan lulus. Nah, ini jika tidak, maka tidak lulus. Jadi ini kebalikannya. Oke, tinggal di enter, maka lulus. Ini tinggal di blok saja. Set. Oke, di blok aja. Nah, ini ya, lulus, tidak lulus, lulus. Oke.
jumlah yang lulus. Jumlah yang lulus berarti tadi kan jumlah mahasiswa count. Kalau jumlah yang lulus pakai if ya. Countif. Count. Ke if. Nah, ini range-nya dari D2 sampai 7. Kriterianya lulus. Nah, ingat ya, ini angka besarnya di awal ini berpengaruh ya. Jadi nggak boleh di sini angka kecil, tapi di sini angka besar. Jadi nggak ada datanya. Jadi emang benar harus sama gitu tulisannya. Lalu di enter, jumlahnya ada 3. Apakah benar 3? 1, 2, 3. Ya, benar. Lalu jika yang tidak lulus nih, yang tidak lulus itu ada ini. Oh iya, nggak ada sama dengannya. Countif. Ini tidak lulus. Ingat ya, harus benar-benar sama. Spasi R-nya gede. Oke, jumlahnya ada 3. Nah, sekarang nilai rata-rata tidak lulus. Nilai rata-rata yang lulus. Nilai rata-rata yang lulus berarti nilai rata-rata kan average. Kalau yang lulus ini pakai if, berarti average is. Average if. Average if. Ini yang ini. Saya pengen, nah ini kan tulisannya yang lulus ya, lulus. Nah, rata-ratanya berapa? Rata-ratanya di sini. Cari yang lulus berapa, terus rata-ratanya berapa. Oke, paham ya? Nah, rata-rata yang lulus itu nilainya adalah 87. Jadi karena kan ada 95, ada 79, ada 87. Nah, 87 nih rata-rata. Oke, kalau rata-rata yang tidak lulus bisa dihitung ya. Ini tambahan aja rata-rata yang tidak lulus. Average if. Lalu range-nya ini tidak lulus. Lalu dari nilai ini, nilainya rata-rata berapa yang tidak lulus? 59,333. Oke. Lalu apa lagi ya? Oh ya, ada jumlah data yang lulus, jumlah nilai yang lulus. Jumlah nilai siswa lulus. Nah, jadi ini kan ada nilai ya, nilai siswa yang lulus. Nah, jumlahnya berapa? Ini 95 tambah 79 tambah 87. Oke, jumlahnya berapa gitu. Jadi kalau penjumlahan kan sum. Ini ada karena yang lulus berarti sum if. Oke. Range-nya dari ini. Ini dalam kondisi lulus. Nah, nilai rata-ratanya berapa? Nilai jumlah nilainya berapa? Oke, jumlahnya yang lulus adalah 261. Ini ya, maksudnya 79 tambah 95 tambah 87. Oke, sama aja yang tidak lulus kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah rumus untuk bukan tentang angka tapi tentang teks. Ini menggabungkan teks dari beberapa kolom. Nah, ini ada 3 kolom ya, 1, 2, 3. Saya ingin menggabungkan teks ini. Rumusnya adalah concat. Ini concat. Teks 1 ini ada di
A2, lalu teks 2-nya ada di B2. Tapi saya pengen kasih spasi dulu. Lalu B2. Lalu saya pengen kasih spasi lagi. Lalu di C2. Oke, apakah bisa? Imam laki-laki 20. Oke, harusnya tambahin koma ya. Ini tambahin koma. Ini juga tambahin koma. Komanya jangan di sini ya. Komanya di sini. Oke, ini ya. Jadi ada komanya. Koma, spasi, koma, spasi. Oke. Bentar. Nah, Imam laki-laki 20. Lo tinggal di bawahin. Jepret. Oke, selanjutnya saya pengen mengubah semua huruf menjadi huruf kecil nih. Ini caranya yaitu pakai rumus lower. Lower dari A2. Lalu kalau misalkan pengen jadi huruf besar semua, ini kalau tadi lower pakai upper. Oke, A2. Lalu misalkan huruf pertama setiap kata aja yang besar, ini pakai proper. Kayak ini ya, pakai ini aja. Oke, jadi ini ya tentang huruf, jadi tidak selalu tentang angka Excel itu. Lalu selanjutnya ini yang cukup sulit ya, ada lookup dan juga lookup, atau vertical lookup dan juga horizontal lookup. Nah, bedanya apa sih? Kalau vertikal itu pasti kalian mikirnya adalah lurus ya, lurus itu vertikal. Lalu kalau horizontal itu datar. Nah, ya sama aja. Jadi ini ada vertikal, lurus, dan ini horizontal. Jadi ini flop, jadi ini flop up. Nah, ini lookup. Di sini saya pengen mencari nama dari ID. ID-nya kan udah ada di sini. Nah, tapi ini ngacak nih. Nah, saya pengen namanya ini ada di sini. Oke, caranya yaitu rumusnya pakai lookup pastinya. Lookup, lalu yang pertama itu adalah nih nilai, ini kan ID-nya 193. A2, lalu kita masuk ke kolom yang akan kita cari ini. Oke. Lalu di sini kita yang kolom kedua ya, pengen nulis namanya itu di kolom kedua. Lalu di sini yang terakhir adalah false. Enter aja. Bukai. Oke, berhasil ya. Oh, ini tambahan.
Nah, dah. Oke, selanjutnya adalah lama. Ini lookup ya, lama. Jadi kita pakai lookup dulu yang jenis kelamin. Sama caranya lookup lalu ID-nya ada A2 ini. A2 lalu di sini kita blok. Lalu di sini kita pilih yang 3, kolom ketiga ini sini. Lalu false. Oke, lagi-lagi. Ini lagi-lagi ya. Oke. Itu ya caranya. Ini pakai lookup. Nah, yang kolom lama ini caranya sama aja sih sama lookup, tinggal diganti dengan lookup. Oke, di sini saya pakai yang jauh ya karena ini sesuai dengan bentuk 2. Terus kolomnya ini aja yang ditandai, terus pakai baris kedua lalu false. Oke, 2 hari ya. Apakah 30 km itu 2 hari? Ya, 2 hari sama. Kita tinggal susun ke. Oke, sudah ini ya, udah terisi. Apakah benar 195 berapa tadi? 35 km 3 hari. Ya. 20 km 1 hari ya. Ya, udah benar semua ya. Jadi itu aja penggunaan ya lookup sama lookup. Oke, jadi itu dia rumus-rumus Excel yang sering digunakan di dunia kerja. Dengan menguasainya, pekerjaan kamu bisa jadi lebih cepat, rapi, dan juga profesional. Ada juga tes-tes admin, pastinya ya pasti menggunakan rumus-rumus tersebut. Jangan lupa terus latihan juga dan juga explore fitur lain di Excel, karena semakin sering kamu gunakan, pasti kamu akan semakin mahir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe yang belum subscribe ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.